Baik, saudara semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita dari pertemuan minggu yang lalu. Minggu lalu kita sudah bahas latihan 29 yang mempunyai dua pilihan. Jadi fungsi if dengan dua pilihan. Pilihan pertamanya adalah lulus, pilihan kedua tidak lulus. Pilihan lulus itu besar dari 30. Kalau lulus itu besar dari 30, kita ambil rank angka 0 sampai 100, 0 sampai 100, maka besar dari 30 itu adalah 31 sampai 100. Sehingga apa? Kalau yang lulus itu 31 sampai 100, maka 0 sampai 30 adalah tidak lulus. Jadi ini terdiri dari dua pilihan. Terdiri dari dua pilihan, yaitu lulus dan tidak lulus. Kita cari orang pertama. Kemarin formula udah benar ya. Sama dengan if C3 besar dari 30. Kenapa C3? Karena nilai orang pertama ini 45. 45 ini berada di sel C3. Jadi sama dengan if buka kurung C3 besar dari 30, maka dia lulus. Bagaimana jika C3 ini tidak lebih besar dari 30, artinya lebih kecil dari ini, maka dia tidak lulus. Kita enter. Kemudian kita cari orang kedua. Sama dengan if buka kurung orang kedua, nilainya A2 ini nilainya 24. 24 ini berada di sel C4. C4 kemudian besar dari 30, titik koma atau koma, petik 2 lulus, titik koma jika dia tidak lebih besar dari 30, maka dia tidak lulus. Tidak lulus ini saya ganti asailah, tinggal kelas, tinggallah. Oke, tutup kurung, saya enter. Bagaimana dengan yang ketiga? Saya coba ganti. Sama dengan if buka kurung 54 berada di berapa? 54. Angka 54 ini berada di C5. C5 besar dari 30. Kita bikin apa? Naik. Koma indah naik. Tutup kurung. Kita enter. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ini saya hapus. Oke, ini saya tarik ya. Saya tarik. Oke. Kalau di sini saya ganti menjadi ini, coba perhatikan. Ini saya ganti menjadi asailah, tinggal. Saya enter. Saya coba klik lagi, kemudian saya tarik. Lihat, TL akan berubah. Semua TL akan berubah. Oke. Kemudian saya coba ganti lagi, lulus menjadi naik. Saya enter. Ya, ini saya rubah ya jadi naik. Enter. Klik lagi, saya coba tarik ke bawah, maka yang lulus, semua yang lulus akan berubah menjadi naik. Kita tes. Oke. Saya coba rubah lagi semuanya. Tinggal kelas. Yang ini lulus. Bentar. Saya tarik. Oke. Sekarang kita coba bolak-balik. Kita bikin status kedua. Status kedua ya. Status 2. Status 2 ini kita buat
kebalikan. Bagaimana jika pilihan pertamanya tidak lulus? Kalau ini, yang ini, pilihan pertamanya adalah lulus. Bagaimana jika kita balik? Tinggal kelas jadi pilihan pertama, lulus jadi pilihan kedua. Jadi kita gantikan posisinya. Kalau kita balik, artinya kita menghitung mundur, maka bisa saja itu terjadi. Tetapi tentu saja formulanya juga harus dibalikkan. Jadi seperti ini, sama dengan if buka kurung C3 kecil dari 31. Kenapa kecil 31? Iya, karena kita bikin tidak lulus dulu. Petik 2 tidak lulus. Oke, kita coba tarik. Apakah dia sama? Oke, sampai sini saudara bisa memahami status yang pertama ini lulus menjadi pilihan pertama, statusnya ini lulus jadi pilihan pertama, jadi tinggal kelas jadi pilihan kedua. Sementara status kedua kita balik, tinggal kelas yang jadi pilihan pertama, lulus yang jadi pilihan kedua. Apa yang membedakan antara status 1 dengan status 2? Pilihannya. Maka jika pilihannya dibalik, maka formulanya juga dibalik. Kita coba zoom lagi. Lihat, kita lihat status yang pertama. Oke. Sama dengan if buka kurung C3 besar dari 30, besar dari 30. Kenapa besar dari 30? Maka kalau kita tulis besar dari 30, maka komputer akan menghitung mulai dari 31. Benar nggak ini lulus 31 mulainya? Benar, oke. Kalau besar dari 30 itu apa pilihan pertama, pilihannya? Pilihan dari besar 30. Yang besar dari 30 ini pilihannya adalah lulus. Bagaimana jika C3 ini tidak lebih besar dari 30? Ingat, tidak lebih besar dari 30. Kalau memang tidak lebih besar dari 30, maka dia akan tinggal kelas. Enter. Sekarang kita cek di status kedua. Sama dengan if buka kurung C3 kecil dari 31. Sekarang saya tanya ke saudara, kenapa kecil dari 31? Kalau kecil dari 31, maka komputer akan menghitung dari angka 30. Ya. Kalau kecil dari 31, komputer menghitung dari 30, apa pilihan pertamanya? Tentu saja tinggal kelas. Bagaimana jika C3 ini tidak lebih besar dari 31? Artinya kalau tidak lebih tidak lebih kecil dari 31. Kalau tidak lebih kecil otomatis lebih besar gitu artinya. Tidak lebih kecil dari 31 maka dia lulus. Ini yang membedakan antara status 1 dengan status yang kedua. Mereka punya makna yang sama, tetapi cara menulis formula yang berbeda. Status yang pertama ini lulus jadi pilihan pertama, sementara status 2 tinggal kelas yang jadi pilihan pertama. Ini dibolak-balik. Kalau dibolak-balik, maka logika pembuatan formulanya juga dibalik. Oke, sampai sini ada yang bisa memahami? Ada yang mau tanya? Silakan.